Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdiansyah Wahyu Saputra dari kelas Eksekutif Weekend tahun 2019 Program Studi Ekonomi Syariah, ingin menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah Bapak berikan selama 3 pertemuan ini. Di sini mata kuliah yang bersangkutan adalah ilmu akhlak. Kemudian saya ingin berterima kasih sebelumnya kepada Bapak Asep Dede Kurnia, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu akhlak ini. Di pertemuan yang pertama, itu tema dari materi yang Bapak berikan adalah pendidikan dan akhlak. Pengertian dari akhlak itu adalah akhlak merupakan dasar atau fondasi dasar sebuah karakter diri. Sehingga pribadi yang berakhlak baik akan menjadi bagian dari masyarakat yang baik pula. Karena akhlak dalam Islam itu memiliki nilai yang mutlak, karena persepsi antara akhlak baik dan buruk memiliki nilai yang dapat diterapkan pada kondisi apapun. Kemudian akhlak itu berkaitan dengan pendidikan dan etika, karena dalam masyarakat yang baik itu terbentuk dari beberapa individu yang baik dan juga berakhlak. Kemudian individu ini juga pasti memiliki karakter yang baik karena dia sudah berakhlak. Karena masyarakat yang baik itu tidak mungkin terbentuk dari individu yang kurang baik. Pasti karena adanya individu yang baik ini, masyarakat di sekitarnya menjadi baik pula. Adapun beberapa sumber literasi dari modul yang Bapak berikan, yaitu 1. Kitab Bidayah Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua ada Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran karangan Ulil Amri Safri. Kemudian yang ketiga itu Pendidikan Karakter Islam karangan Marzuki. Kemudian yang keempat adalah buku dari Profesor Ahmad Tafsir. Menurut buku Profesor Ahmad Tafsir ini, pendidikan itu memanusiakan manusia, atau dalam maksud luasnya, pendidikan itu membentuk manusia menjadi manusia yang sempurna atau disebut dengan kapah. Nah, manusia yang sempurna itu memiliki 4 kriteria. Yang pertama, dia itu berilmu, kemudian dia itu berakhlak, kemudian dia rajin beribadah, dan yang terakhir yaitu dia itu mampu bersosialisasi dengan baik dengan masyarakatnya. Karena jika dia berilmu, itu sudah pasti berakhlak. Kemudian rajin beribadah. Nah, karena manusia itu pada dasarnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tugas, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ini mampu bersosialisasi dengan baik. Nah, orang kalau tidak bisa bersosialisasi dengan baik, mau di dalam lingkungan sekitar atau di lingkungan dia yang baru, itu dia belum dikatakan manusia yang sempurna. Karena itu tadi, manusia yang sempurna itu memiliki 4 kriteria.
Sehingga 4 kriteria yang barusan itu harus ada di dalam ciri manusia yang sempurna. Kemudian perilaku muslim yang baik itu seperti apa? Nah, muslim yang baik itu ciri-cirinya: 1, pasti melakukan kebaikan atau ihsan. Karena kalau tidak melakukan kebaikan, tidak mungkin disebut dengan muslim yang baik. Kemudian melakukan kebajikan atau albir. Dan kemudian muslim itu selalu menepati janji atau al-wafa. Nah, karena kalau tidak menepati janji, berarti kita itu sudah dusta terhadap janji kita sendiri. Sehingga kalau kita mengingkari janji kita, itu kita tidak bisa dikatakan sebagai muslim yang baik. Kemudian muslim yang baik itu memiliki sifat sabar, jujur, takut kepada Allah, selalu berinfak, dan adil, juga pemaaf. Karena jika seorang muslim tidak memiliki salah satu dari beberapa perilaku muslim yang tadi saya sebutkan, itu tidak bisa dikatakan sebagai muslim yang baik. Misalnya saja, tidak memiliki sifat sabar. Meskipun setiap manusia itu memiliki batasan sabar yang berbeda-beda, namun tetap saja dalam kehidupan ini kita ditegaskan oleh Allah untuk selalu bersabar, agar kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Di pertemuan yang kedua ini, Bapak memberikan sebuah modul. Nah, di dalam modul itu terdapat sebuah ayat, yaitu Quran Surat At-Tin ayat 4, yang isinya adalah manusia adalah sebuah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan kebanyakan makhluk ciptaan Allah yang lain. Nah, menurut Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 20, manusia itu memiliki sifat berkeluh kesah dan kikir. Karena sifat ini memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menurut Quran Surat Al-Isra ayat 70, manusia diangkat derajatnya sehingga lebih mulia dari kebanyakan makhluk yang diciptakannya. Di Quran Surat At-Tin itu kan disebutkan atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, manusia itu makhluk yang diciptakan dengan bentuk paling sempurna daripada makhluk yang lain, kebanyakan makhluk yang lain. Karena manusia itu dibuat atau diciptakan melalui 4 tahapan. Nah, kemudian di 4 tahapan itu adalah yang pertama itu dari nutfah atau sperma. Nah, di proses yang pertama itu, di proses yang pertama kita dibuahi selama 40 hari. Kemudian berikutnya itu berbentuk alaqah atau segumpal darah. Itu terjadi selama 40 hari pula. Kemudian setelah itu kita menjadi mudghah atau segumpal daging yang terjadi selama 40 hari. Kemudian selanjutnya itu ada idamah atau tulang belulang, yang kemudian dibalut kembali oleh daging selama 40 hari. Tahapan tersebut itu dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat 14.
Nah, menurut surat Al-Ma'arij ayat 19-20 tentang sifat manusia yang berkeluh kesah dan kikir, itu sifat berkeluh kesah manusia itu pasti ada di setiap manusia. Karena setiap manusia mendapatkan kesulitan dalam suatu hal, maka dia pasti berkeluh kesah. Tidak salah, tapi berkeluh kesahlah di tempat yang tepat. Nah, dalam hal ini Allah adalah tempat yang tepat. Karena dalam sholat itu kita selalu berdoa. Nah, dalam doa itu berkeluh kesahlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Nah, kita berdoa supaya Allah memberikan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Nah, kemudian kikir. Nah, kikir ini sifat manusia yang ada jika kita memiliki harta yang banyak atau tidak banyak, meskipun sedikit, terkadang manusia itu sifat kikirnya itu muncul. Karena dalam harta yang kita dapatkan itu terdapat bagian untuk orang-orang yang kurang mampu di sekitar kita. Nah, kita itu harus memberikan hak yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah hak mereka dan kewajiban kita itu berkewajiban untuk memberikan hak yang mereka dapatkan. Karena meskipun sedikit itu bisa membantu kehidupan mereka untuk lebih baik. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 70, manusia diangkat derajatnya sehingga lebih mulia dari kebanyakan makhluk yang lain. Diangkat derajatnya karena kita itu makhluk yang paling sempurna, karena hanya manusialah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang diberikan akal juga pikiran. Nah, di kebanyakan makhluk yang lain itu mereka tidak memiliki akal pikiran, sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah ya itu saja yang mereka kerjakan. Nah, kalau manusia kan dia diberikan akal juga pikiran, sehingga kita sebagai manusia itu bisa memikirkan apa yang akan kita lakukan. Mau itu untuk kebaikan atau keburukan. Nah, karena manusia itu sebetulnya ditugaskan oleh Allah untuk beribadah, kita itu seharusnya sebagai manusia itu menggunakan akal pikiran kita untuk jalan kebaikan, sehingga kita bisa disebut layak sebagai manusia yang sempurna. Tugas pokok manusia itu ada 3. Yang pertama itu menjadi khalifah di bumi. Hal ini tercantum di surat Al-Baqarah ayat 30. Menjadi khalifah di bumi ini maksudnya kita sebagai manusia itu diharuskan untuk memelihara semua hal yang ada di bumi dan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya agar kehidupan di bumi itu jadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, tugas pokok manusia itu adalah bersyukur. Nah, hal ini tercantum pada surat An-Nahl ayat 78. Kita itu harus bersyukur atas
segala hal yang sudah Allah berikan kepada kita manusia selama hidup di dunia. Baik itu untuk kesedihan, untuk kesenangan, dan lain sebagainya. Pokoknya dalam segala hal kita harus bersyukur. Terutama jika kita mendapatkan rezeki. Nah, cara kita bersyukur saat mendapat rezeki yaitu kita memberikan hak milik orang yang kurang mampu di sekitar kita dari rezeki yang kita dapatkan. Kemudian yang terakhir itu tugas pokok manusia di bumi yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita di bumi diciptakan di bumi itu tidak serta-merta untuk hidup di bumi sudah selesai. Karena manusia itu memiliki hidup yang panjang. Maksudnya hidup yang panjang itu kita tidak hanya hidup di bumi saja, karena setelah kita meninggal itu ruh kita akan melanjutkan perjalanan hidupnya, yang dimana setelah di dunia itu kita akan menuju alam barzah atau alam kematian, di mana kita menunggu seluruh manusia berkumpul di sana pada waktunya, ya, di mana itu adalah hari kiamat, sampai hari kiamat. Nah, kemudian setelah hari kiamat semua orang kan meninggal dunia. Itu semua roh berkumpul di sana. Kemudian ada hari di mana manusia itu dibangkitkan dari alam kubur. Nah, manusia itu dibangkitkan dari alam kubur awalnya hanya tulang ekor, kalau tidak salah. Kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar untuk menyaksikan perhitungan amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Kemudian di modul tersebut juga ada hakikat agama bagi manusia. Nah, hal ini terdapat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 19, di mana agama itu sebagai ciri khas kita, sebagai pembeda, sebagai karakter, sebagai kekuatan, sebagai sumber hukum. Karena di dalam Islam itu segala aspek kehidupan itu ada, baik dari sosial, dari hukum, dari kehidupan pribadi, dari cara kita beribadah, untuk beribadah itu. Karena Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu adalah agama yang fitrah dan rahmatan lil alamin. Islam sebagai agama yang fitrah dan rahmatan lil alamin itu memiliki keagungan. Nah, yang pertama itu Islam memiliki Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya. Kemudian Islam itu kompak dalam beribadah, karena waktu untuk beribadah itu sudah ditentukan. Untuk sholat itu 5 waktu, dan itu di seluruh bumi ini, di seluruh planet bumi ini itu sama 5 waktu, dan waktunya sudah ditentukan. Kemudian agama yang pemaaf, karena di dalam Islam itu
Allah memaafkan segala kesalahan, baik itu sebesar gunung, seluas lautan, kecuali dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa sih kita meminta maaf kepada Allah dan Allah pasti menerimanya, yaitu dengan tobat. Tobat dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian Islam itu mempunyai hari besar dan agama dengan penganut terbanyak di muka bumi ini. Mempunyai hari besar itu salah satunya hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari yang sangat spesial karena di hari Jumat itu bumi diciptakan, kemudian kelak kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Entah tanggal berapa, entah tahun berapa, yang pasti terjadi pada hari Jumat. Kemudian mengajarkan toleransi dan kasih sayang umat beragama. Dalam Islam itu diajarkan kita saling toleransi dan kasih sayang terhadap umat agama lain. Meskipun mereka berlaku buruk kepada kita sebagai muslim, itu kita tetap harus sebutannya selalu tidak menjelek-jelekan agama lain lah, dalam kata lainnya. Karena kita itu sebagai manusia sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun caranya saja yang mungkin berbeda. Cara pandang kita dalam agama itu berbeda. Tapi kalau mereka sudah mengancam agama kita, baru kita bertindak untuk mempertahankan agama kita atau agama Islam. Dalam Al-Quran itu manusia memiliki beberapa perspektif yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu yang pertama dalam surat At-Tin ayat 4, itu sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, manusia itu seharusnya kita sebagai manusia itu melayakkan diri agar kita itu layak disebut makhluk yang sempurna, karena fitrahnya manusia ya sebagai makhluk yang sempurna. Nah, kedua, manusia dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 20 adalah makhluk yang berkeluh kesah dan kikir. Kemudian manusia dalam surat Al-Isra ayat 70 itu sebagai manusia yang dimuliakan dari kebanyakan makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian di pertemuan yang ketiga, yaitu materinya tentang ilmu pengetahuan dan akhlak. Ilmu itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan ini. Karena ilmu itu mengajarkan kita berbagai hal. Nah, cara kita mendapatkan ilmu yaitu dari pendidikan. Ilmu itu merupakan buah dari pengetahuan, di mana ilmu itu bisa kita dapatkan dari pengetahuan yang kita dapatkan dari pendidikan, baik itu sekolah dasar atau madrasah, kemudian ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi, sampai akhirnya kita bisa dikatakan manusia yang berakhlak baik, seperti yang sudah disebutkan di pertemuan yang pertama. Nah, ilmu itu kalau diibaratkan dalam kehidupan ini seperti air. Karena air itu memiliki sifat, yaitu mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah.
Sehingga kalau ilmu dikorelasikan dengan air, ilmu itu hanya bisa mengalir pada orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu dia tidak merasa dirinya tinggi gitu. Maksud tinggi ini dia merasa ada orang yang lebih pintar darinya, sehingga dia harus terus mencari ilmu agar bisa lebih baik. Karena jika orang tinggi hati atau sombong, itu ilmu tidak akan bisa masuk ke dalam dirinya. Karena orang yang sombong itu merasa dirinya sudah paling baik dari semua orang. Kemudian, kapan sih manusia harus, sampai kapan manusia harus menuntut ilmu? Nah, kalau menurut kuantitas itu manusia wajib menuntut ilmu sampai meninggal dunia. Karena ilmu dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Kalau diibaratkan air di lautan, jika dijadikan tinta, itu tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu Allah, meskipun sudah ditambahkan sebanyak itu pula. Jadi jelasnya, meskipun air di seluruh bumi ini, air di seluruh lautan di bumi ini itu dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat, itu tidak akan pernah cukup untuk menuliskan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus terus berusaha untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, kalau menurut kualitasnya, orang itu wajib menuntut ilmu sampai orang tersebut berakhlak. Karena orang yang berakhlak pasti berilmu gitu. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan yang pertama. Nah, tentang ilmu Allah yang sangat banyak itu terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 109, yang berarti sangat banyak itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikannya ini, terus kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.